Oke, yang akan saya bahas yang pertama tentang transformasi Galileo. Oke, transformasi Galileo. Jadi kita di sini ngebahas tentang apa itu relativitas, ya kan? Dia awalnya dari kata relatif. Jadi relatif itu kan berarti artinya apa? Ya, tergantung pengamatnya. Jadi berbeda-beda. Ya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan kalian sering banget dengar kata relatif. Nah, dalam fisika juga ada istilah relatif. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi benda itu bergerak atau misalnya kecepatan suatu benda itu juga bisa bersifat relatif. Relatif apa? Terhadap pengamatnya. Ya, jadi misalnya di sini nanti ada dua jenis pengamat. Ya, yang pertama ada pengamat yang diam. Sorry. Ya, atau kerangka acuan yang diam. Ini pengamat yang diam. Ya, ini namanya kerangka acuan yang diam atau pengamat yang diam. Pengamat yang diam. Nah, terus yang kedua ada pengamat yang bergerak. Oke. Di sini yang kedua ada pengamat yang bergerak. Nah, jadi kan di sini ada dua ya. Ada contohnya apa sih? Misalnya pengamat diam itu orang yang diam di pinggir jalan. Sedangkan pengamat bergerak itu adalah orang yang naik mobil misalnya. Nah, itu berarti pengamatnya bergerak. Mengamati apa? Suatu fenomena. Misalnya ada benda nih. Ini ada benda ketiga nih. Misalnya ada benda, kayak misalnya ada mobil lain gitu. Misalnya ada mobil lain yang bergerak juga. Ya, ada mobil lain yang bergerak juga. Ini bendanya. Benda. Dia bergerak juga ke sana. Nah, dia di sini. Di sini di sini sorry, V-nya tuh ini V. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung ya? Jadi ibaratnya di sini ada 3 orang ya posisinya ya. Di sini ada 3 orang. Anggap aja ya 3 orang 3 benda. Pengamat yang diam itu pengamatnya diam. Jadi orangnya itu dia diam di pinggir jalan. Nah, pengamat yang bergerak, nah adalah orang yang di dalam mobil yang bergerak. Nah, bendanya juga ikut bergerak. Nah, berarti di sini nanti kecepatan atau gerak benda yang gerak benda ini tergantung menurut siapa, akan berbeda menurut pengamat yang bergerak sama menurut pengamat yang diam. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, jadi di sini itunya ingat ya, ada 3. Ada benda yang bergerak, terus ada 2 pengamat. Pengamat yang pertama akan diam, pengamat yang kedua adalah pengamat yang bergerak. Oke, sekarang kita tinjau kecepatannya. Oke, kecepatan benda menurut orang yang bergerak disebut v aksen. Ya, v aksen adalah kecepatan benda menurut
orang yang bergerak. V aksen. Oke. Terus ada V0. V0 adalah kecepatan benda menurut orang yang diam. Dan V adalah kecepatan pengamat atau kerangka acuan yang bergerak. Oke. Sekarang nih, kasusnya ya tadi, misalnya ada orang yang diam, terus ada orang yang naik mobil, terus ada benda yang bergerak. Ya, misalnya ada motor yang bergerak. Ya, kalau menurut orang yang bergerak, kecepatan bendanya, ya, benda ini menurut orang yang bergerak, kecepatannya adalah V aksennya adalah cuma 5 meter per sekon. Tapi kalau menurut orang yang diam, kecepatan bendanya ya lebih tinggi. Misalnya 10 meter per sekon. Nah, kira-kira kecepatan pengamatnya berapa? Pengamat yang bergerak. Paham nggak maksud saya? Kalau nggak gini deh. Kenapa? Alasannya dulu deh. Kenapa kecepatan menurut orang yang diam itu lebih besar daripada kecepatan benda menurut orang yang bergerak? Ada yang bisa jawab? Saya kasih kesempatan. Salah nggak apa-apa. Kira-kira kenapa kecepatan benda menurut orang yang diam bakal lebih besar dibandingkan kecepatan benda menurut orang yang bergerak? Karena pengamatnya, Pak, sama bendanya. 5. Pengamatnya kenapa? Pengamatnya ngukurnya 5 meter per second. Iya bukan? Iya. Karena menurut gini, logika aja ya. Kalau menurut orang yang bergerak, jadi dia kan juga bergerak juga. Jadi pasti jadi selisihnya. Ya karena dia juga bergerak. Sedangkan kalau menurut orang yang diam, kan dia nggak bergerak. Jadi pasti lebih besar. Nah, berarti nanti V0 itu menurut orang yang diam, V0, kecepatan benda menurut orang yang diam, V0 itu sama dengan kecepatan bendanya menurut orang yang bergerak, V aksen, ditambah V. V ini apa tadi? Kecepatan pengamat yang bergerak. Ibaratnya gini nih. V aksen itu, kan tadi V aksen adalah kecepatan benda menurut pengamat yang bergerak. Berarti ini V aksen nih. Ini V aksen. Nah, sedangkan V kecepatan pengamat. Berarti kalau kecepatan pengamat itu apa? Kecepatan pengamat itu kecepatan antara pengamat menurut pengamat yang diam. Berarti ini V. Ya. Kecepatan pengamat bergerak itu menurut pengamat yang diam. Nah, ini adalah V. Sedangkan V0 berarti benda ke pengamat yang diam. Jadi ini keseluruhan. Nah, ini adalah V0, kecepatan benda menurut pengamat yang diam. Itu V0. V aksen, kecepatan benda menurut pengamat yang bergerak. Nah, sedangkan V itu adalah kecepatan pengamat yang bergerak.
Menurut siapa? Menurut orang yang diam. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, berarti kalau dalam contoh kasus soal ini, kecepatan pengamat yang bergeraknya ada berapa? Kecepatan yang pengamat yang bergerak berapa? Berarti kecepatan pengamat bergeraknya berapa? 5, Pak. Iya. Kecepatannya 5 meter per sekon. Benar. Ya, jadi di sini gimana ya kalau emang ini harus itu analisis sih. Maksudnya kalian harus bayangin deh. Misalnya ini orang yang diam. Nah, kalau menurut orang yang bergerak, kecepatan si bendanya itu cuma 5. Tapi menurut orang diam, dia kan lebih jauh lagi. Ya, lebih cepat lagi, 10. Nah, karena apa? Karena yang bergerak ini kecepatannya juga 5. Ya, yang V, jadi yang ditanya itu V-nya. Berarti kan V0-nya 10. V aksennya kan 5. Berarti kan V sama dengan 10 dikurang 5. Nah, bagaimana kalau arahnya berlawanan, Pak? Kalau arahnya berlawanan, berarti nanti tandanya jadi minus, ya. Jadi intinya kalau arahnya ke kiri, arah yang berlawanan, nanti akan tandanya jadi minus. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Mas. Belum. Pak. Kenapa? Jadi yang di pengamat diam itu nama kerangkanya apa? Kenapa suara nggak jelas? Jadi yang di pengamat diam itu nama kerangkanya apa? Iya, pengamat atau kerangka itu sama aja. Kerangka acuan gitu. Maksudnya kerangka acuan itu ya orangnya, pengamatnya yang diam gitu. Kalau kerangka acuan yang bergerak ya maksudnya pengamatnya yang bergerak, orangnya yang bergerak. Oke. Ya, jadi di sini nanti kecepatan benda menurut siapa? Menurut orang yang diam kah atau orang yang bergerak? Karena berbeda. Ya, karena kalau orang yang bergerak, dia kan juga ikut bergerak. Jadi nanti selisihnya kan dikurang gitu. Tapi kalau misalnya orang yang diam, karena dia nggak bergerak, maka kecepatan bendanya pasti jauh lebih besar. Oke, sekarang itu kan tadi kecepatan. Sekarang kita akan yang lainnya, ya X, Y, Z. Tadi kan baru kecepatannya. Sekarang bagaimana dengan jaraknya? Kalau tadi ini kecepatan, sekarang jarak. Nah, kalau terhadap sumbu X itu yang mana? Ini sumbu X. Berarti ini X0. Ini berarti nanti Z. Ini Y. Nah, ini berarti X aksen. Ini Y. Yang ini Z. Aksen itu tandanya pengamat yang bergerak ya, menurut pengamat yang bergerak. Nah, ini juga sama kasusnya. Berarti kalau V0, kalau X0 itu apa sih? X0 berarti jarak. Ya, X0 berarti jarak benda dari mana? Dari pengamat yang diam. Nah, kalau X aksen berarti jarak benda menurut siapa? Menurut pengamat yang bergerak. Nah, sedangkan, nah udah. Berarti nanti X0 sama dengan X aksen ditambah jarak dari pengamat bergerak ke pengamat diam. Nah, jarak dari pengamat bergerak ke pengamat diam itu bisa dijabarin jadi V dikali T. Nah, ini nih yang ini. V dikali T. Dari sini ke sini. Itu V kali T. Ini untuk sumbu X, untuk jarak. Kalau sumbu Y sama sumbu Z-nya bakal sama. Kenapa? Karena bergeraknya terhadap sumbu X. Jadi Y sama Z
itu nggak berpengaruh. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan di screenshot. Kenapa? Kalau kecepatan bendanya nggak konstan gimana? Kalau kecepatan bendanya nggak konstan, nanti rumusnya GLBB. Nanti V kali T-nya jadi rumus GLBB. Kalau itu kan, ini kan V kali T. Jatuh rumusnya kan rumus GLB. Kalau kecepatan bendanya nggak konstan, berarti dianggapin nanti rumusnya GLBB. Panjang lagi. Ya, ini biasanya kasus kayak gini, kasus yang dianggapnya kecepatan konstan, jadi dianggapnya GLB. Oke. Ya, kalau untuk tingkat SMA biasanya rata-rata kasusnya kasus GLB untuk materi ini. Karena kalau untuk GLBB panjang lagi nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Sekarang contoh aja. Ini gampang ya, maksudnya misalnya ada sebuah, ya contoh soalnya misalnya seorang pengamat di stasiun melihat kereta bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kereta A. Pengamat lain yang berada di kereta B, ya, di kereta B bergerak 20 meter per second searah dengan kecepatan 20. Meter per second searah kereta A. Maka kecepatan kereta A
menurut pengamat di stasiun sebesar. Ayo jawabannya berapa? Jadi nih ada pengamat. Terus ada yang bergerak juga. Nah, terus ada kereta, ada bendanya nih. Nah, ini orang yang diam, berarti pengamat yang diam, yang di stasiun. Ini pengamat yang bergerak. Nah, seorang pengamat di stasiun melihat kereta A bergerak, berarti kecepatan benda menurut, ya, di sini kecepatan benda menurut pengamat. Berarti ini bisa kamu kalau misalnya kereta A-nya adalah ini benda, apa namanya? Kereta A bergerak dengan kecepatan. Berarti kan ya, kereta A bergerak dengan kecepatan A. Ya. Di sini berarti nah, berarti di sini oke. Nah, berarti di sini nanti ini adalah kereta A bergerak dengan kecepatan menurut siapa? Menurut pengamat yang diam. Nah, berarti di sini sorry, kecepatan kereta B. Melihat kereta B yang ini. Oke. Nah, berarti di sini pengamat di stasiun melihat kereta A, berarti kan ini kereta A. Ini kereta B. Sorry. Ini kereta B, pengamat lain. Ini stasiun. Ini kereta A. Nah, berarti kalau misalnya kecepatan kereta A menurut stasiun, berarti kan ini bendanya. Berarti ini adalah V0, 10 meter per sekon. Pengamat lain yang berada di kereta B, ya, menurut kereta B, kecepatannya juga 10 meter per sekon. Ya. Ya, kecepatan benda B 10 meter per sekon. Kecepatan kereta A menurut orang yang di kereta B itu 10 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan benda B-nya berapa? Berarti yang ini adalah V aksen karena B-nya ini dianggap bergerak juga. Berarti ini V aksen. Nah, berarti nanti di sini yang dicari adalah VB. Nah, berarti nanti V0 sama dengan V aksen plus V. Karena di sini 10, V aksennya juga 10, berarti V-nya sama dengan 10 dikurang 10. Ya, sama dengan 0. Kenapa? Karena menurut dia juga 10 juga. Ternyata dia diam juga di stasiun. Sampai sini ada pertanyaan? Contoh soal lagi, Pak. Contoh soal lagi. Sekarang misalnya, kalau misalnya arahnya berlawanan deh. Saya itu soal yang sama jika arahnya berlawanan. Jika kereta A, ya, jika kereta A berlawanan dengan kereta B. Nah, berarti nanti kereta A arahnya ke kiri. Ya, kereta B arahnya ke kanan. Nah, berarti di sini nanti ya, berarti V0 sama dengan berarti si A-nya berarti V aksennya yang ini V aksen itu dia berlawanan. Berarti nanti V aksen ditambah V. Ya, karena arahnya berlawanan
ke kiri. Jadi V aksennya dia berlawanan. Berarti nanti di sini V0, V0 10, di sini minus 10 ditambah V. Nah, berarti 10 dikurang 10, minus 10 kan geser jadi plus. Berarti di sini nanti 10 tambah 10 sama dengan V. Berarti V-nya, kecepatan B-nya itu 20 meter per sekon. Ya. Jadi dia 20 meter per sekon menurut siapa? Menurut orang yang di stasiun. Menurut orang di stasiun, si B itu bergerak 20. Tapi si B ngelihat A itu 10 doang. Ya. Kenapa? Karena dia bergerak 20. Kan berlawanan. Jadi berarti 10 dikurang 20. Kan dia bergerak 20. Dia udah bergerak 20. 10 dikurang 20. Berarti kan minus 20. Jadi dia seolah-olah bergerak minus 10 menurutnya dia. Oke. Padahal kalau menurut orang yang diam, si B-nya itu udah bergerak 20 meter per sekon. Masih bingung? Nah, sekarang kalau yang jarak deh. Sekarang kita contoh yang jarak. Seorang pengamat diam di jalan. Melihat mobil bergerak 5 meter per sekon menurutnya. Jika pengamat melihat mobil lain berjarak 200 meter darinya saat bergerak selama, ini jangan mobil deh, nanti ada mobil lain. Melihat pengendara motor saat bergerak selama 2 detik. Selama bergerak 20 detik. Tentukan jarak motor dari pengendara mobil. Nah, jadi ibaratnya ini ada pengamat yang diam. Ya, ini orang diam. Nah, terus ada orang yang naik mobil. Nah, ini berarti orang yang bergerak. Nah, terus bendanya apa? Bendanya itu motor. Sini motor. Nah, pengamat di tepi jalan melihat mobil bergerak 5 meter per sekon. Berarti di sini V-nya. V mobil, berarti V aja. Berapa? 5 meter per sekon. Nah, kemudian jika pengamat melihat pengendara motor. Nah, di sini nanti pengamatnya melihat pengendara motor berjarak 200 meter dari dia. Ya, darinya kan. Nah, berarti di sini nanti X0 ya, X0 pengendara motor dari orang yang diam itu 200 meter. Nah, dalam waktu T-nya 20 detik. Nah, berarti yang dicari adalah X aksen. Ini nih. Ini X aksen. Ini X0.
Ini X0. Nah, kan tadi X0 sama dengan X aksen tambah V kali T. Karena X0-nya itu 200 meter, berarti X aksen ditambah V-nya. V-nya tadi 5 dikali 20. Berarti X aksen tambah 100 sama dengan 200. Berarti jaraknya adalah 200 dikurang 100. Sama dengan 100 meter. Itu adalah X aksen. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, nah yang berikutnya nanti kita ke transformasi Lorentz. Oke, kita ke transformasi. Oke, ini kasusnya sama ya. Jadi nanti bedanya apa sih Pak antara transformasi Galileo sama transformasi Lorentz? Jadi yang pertama, transformasi Galileo itu digunakan ya dalam fisika klasik atau mekanika klasik itu untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan sangat jauh atau kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Ya, jadi kecepatan yang lambat. Jadi kayak misalnya benda-benda yang bergerak dalam kehidupan sehari-hari, mobil, pesawat, itu semuanya menggunakan transformasi Galileo. Nah, menurut untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, nanti akan berbeda lagi yang akan dijelaskan di transformasi Lorentz. Jadi ini nanti syaratnya kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya. Ya. Kecepatan cahaya itu berapa? Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 300 juta meter per sekon. Nah, untuk benda-benda yang bergerak mendekati tersebut, jadi nanti kecepatannya begitu. Nah, sekarang kita akan contoh kasus. Nah, untuk di transformasi Lorentz biasanya karena untuk kecepatan-kecepatan besar, biasanya nanti hubungannya sama yang benda yang diam itu yang ada di bumi. Jadi pengamat yang diam itu dianalogikan pengamat yang ada di bumi. Ada di bumi. Nah, kemudian misalnya ada dua benda. Yang pertama
dua pesawat. Ya, ini ya. Ini pesawat A. Ini pesawat B. Sama ya, ini arahnya ke kanan. Ini juga ke kanan. Nah, sama kayak tadi kasusnya, bahwa ada namanya V. Ya, V. Atau saya sebut misalnya VA. VA adalah kecepatan pesawat A menurut bumi, menurut pengamat di bumi. Terus ada yang namanya ya VB atau saya sebut V0 yang tadi. VB itu apa? Kecepatan pesawat B menurut pengamat di bumi atau kecepatan benda menurut pengamat di bumi. VB itu kalau tadi sama dengan V0. Kecepatan benda B menurut pengamat di bumi. Nah, berarti sedangkan untuk V aksen atau disebut juga VAB atau VBA, ya itu adalah V aksen. Kecepatan benda B menurut pesawat, ya menurut pengamat di pesawat A. Jadi dia yang sama-sama bergerak. Nah, sekarang kalau menurut yang tadi transformasi Galileo, harusnya kalau menurut transformasi Galileo di sini nanti harusnya V0 sama dengan V aksen ditambah V, ya ini kan menurut transformasi Galileo. Ya, ini menurut transformasi Galileo. Nah, atau nanti kalau kita ubah, V0 itu kan adalah VB. Kecepatan benda B menurut pengamat yang diam. V aksen itu VAB ditambah VA. Nah, jadi seperti ini. Nih, kalau menurut transformasi Lorentz ya, nanti jadinya VB sama dengan VAB ditambah VA per 1 ditambah VA dikali VB per C kuadrat. Ini persamaan untuk transformasi Galileo-nya. Nah, nanti kalau misalnya arahnya ke kiri, berarti nanti kalau pesawat A-nya ke kiri, berarti VA-nya minus. Kalau pesawat B-nya yang bergerak ke kiri, berarti VB-nya minus. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini VA, satunya VB ya. Oh, dua-duanya VB. Ini VB.
Oke, kita ke contoh soal. 2 buah pesawat bergerak mendekati bumi dari arah berlawanan. Jika pesawat A bergerak nol koma 6 C. Oh, enggak. Jika pesawat A dan B kecepatannya sama, nol koma 6 C. Nah, tentukanlah kecepatan pesawat A menurut pesawat B. Oke, jadi gambarnya kayak gini ya. Ini misalnya pengamat di bumi. Nah, mendekati, jadi misalnya bergerak mendekati. Jadi dua-duanya mendekati dengan arah yang berlawanan. Jadi yang satunya dari kiri ke kanan, yang satunya dari kanan ke kiri. Ini misalnya VA, ini VB. Paham ya konsepnya ya? Nah, tadi di soal dicari itu adalah VAB. Nah, tadi kan konsepnya bahwa ya V0 atau VB sama dengan ya VA ditambah VAB atau VAB-nya dulu nggak apa-apa per 1 plus VAB dikali VB VA dikali VB per C kuadrat. Nah, VB ya di sini kecepatan B kan ada 0,6 C. Nah, tapi kan di sini yang dicari kan VAB kan. Nah, kalau yang dicari VAB berarti nanti di sini jadi minus. Ya, VAB, yang dicari kan VAB. Berarti VA dikurang VB per 1 plus VA kali VB per C kuadrat. Ini kalau kalian mau rumusnya yang dicari VAB. Oke. Nah, sekarang VAB sama dengan VA. VA-nya kan 0,6 C. Nah, kalau dalam nanti yang transformasi Lorentz, biasanya C-nya tuh nggak usah diubah. Jadi tetap aja dalam C. Berarti 0,6 C dikurang yang VB. Karena VB-nya ke kiri, berarti dikurang minus juga. Minus 0,6 C per 1 ditambah VA dikali VB minus ya VB aja deh, langsung aja deh. Di sini berarti nanti 0,6 C dikali minus 0,6 C per C kuadrat. Nah, nanti C-nya ini jadi hilang. C kali C, ya, sorry.
sama dengan minus sama minus jadi plus. Berarti 0,6C ditambah 0,6C per 1 dikurang, karena 0,6 minus 0,6 berarti minus 0,36. Nah, sama dengan, berarti nanti di sini hasilnya, ya, sorry. Oh, ini. Nah, berarti nanti di sini hasilnya, ya, berarti di sini hasilnya nanti 1,2C per 0,64. Ya, berarti nanti 1,2 dibagi 0,64. Hasilnya 1,875. C. Masih dalam C aja ya. Ini adalah VAB. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ini untuk materinya sampai sini ya. Untuk materi hari ini kita sampai transformasi Lorentz. Nah, nanti untuk minggu depan kita bakal ngebahas besaran-besaran relativistik. Nah, besaran relativistik itu apa? Jadi besaran yang berubah menurut tergantung pengamatnya. Jadi menurut pengamat yang diam dengan menurut pengamat yang bergerak akan berbeda. Nah, besaran-besaran relativistik itu ada apa aja? Yang pertama ada panjang. Ya, panjang menurut orang yang diam dan panjang yang menurut orang yang bergerak akan berbeda. Terus ada massa. Massa juga sama. Massa menurut orang yang diam dan orang yang bergerak akan berbeda. Terus yang ketiga, ada waktu. Waktu menurut orang yang diam dan orang yang bergerak akan berbeda juga. Dan yang keempat, ada energinya. Energi yang menurut yang diam dan energi bergerak akan berbeda. Nah, itu akan kita bahas minggu depan tentang besaran-besaran relativistik. Nah, hari ini kita sudah membahas dua transformasi. Yang pertama adalah transformasi Galileo untuk benda-benda yang kecepatannya sangat jauh dari kecepatan cahaya. Dan yang kedua adalah transformasi Lorentz untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, untuk transformasi Lorentz ini, ciri khasnya apa? Nanti biasanya ciri khasnya di kecepatan ada simbol C-nya. C itu maksudnya apa? Kecepatan cahaya. Jadi 0,6C. Nah, berarti 0,6 dikali kecepatan cahayanya. Nah, tapi biasanya nggak usah diubah. Jadi biarin dalam C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya stop presenting. Sudah di screenshot kan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya stop recordingnya dulu. Kemudian seperti